Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, kira-kira badan usaha apa yang tepat untuk bisnis saya? Apakah itu PT atau CV? Karena ini akan sangat menentukan ke depannya bisnis ini berkaitan dengan legalitasnya, perizinan, karyawan, investor, dan juga berbagai stakeholdersnya. Saya Bimo Prasetyo, founder Smart Legal. Welcome to my foodies class. Oke, secara prinsip ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah badan usaha yang berbadan hukum dan juga badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaannya dari sisi konten, badan hukum ini yaitu memiliki pemisahan harta antara kekayaan dari si pemilik ya dengan badan itu sendiri. Jadi misalnya kalau PT, pemegang saham atau pemilik perusahaannya itu hartanya, kekayaannya terpisah dengan si PT-nya. Nah, ini yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Semisal punya perusahaan perorangan atau punya CV, maka sebenarnya kekayaannya itu bercampur. Jadi kekayaan CV itu merupakan kekayaan dari ownernya secara langsung. Sedangkan di dalam badan hukum tidak, kekayaannya kalau berupa PT maka sahamnya itu yang menjadi kepemilikan asetnya dia. Sedangkan dalam bentuk seperti yayasan bentuknya berbeda lagi. Nah, berdasarkan ketentuan yang ada, badan hukum itu ada 4, yaitu ada perseroan terbatas atau PT, koperasi, yayasan, dan perkumpulan berbadan hukum. Namun kalau untuk konteks bisnis yang paling pas tentunya bentuknya PT ya, apalagi kalau di bisnis kuliner kayaknya jarang banget kita nemuin ada yayasan yang kemudian mengelola bisnis kuliner. Kalau koperasi gimana? Lebih sering bentuk koperasi ini digunakan untuk crowdfunding atau beberapa orang ya yang memiliki visi yang sama, mereka ingin membuat suatu usaha bersama, meningkatkan kesejahteraan para anggota ini, lalu mereka membentuk koperasi. Koperasinya ini kemudian bisa melakukan aktivitas bisnis atau usaha. Bisa koperasi itu yang langsung mengelola satu bisnis, atau koperasi itu kemudian mendirikan suatu perusahaan berbentuk PT di mana koperasi menjadi pemegang sahamnya. Kemudian kalau untuk non badan hukum yang sering digunakan untuk para pengusaha kuliner itu bentuknya CV. CV ini terdiri badannya ada 2 organnya di dalamnya, ada pesero aktif dan pesero pasif. Yang membedakan titik krusialnya adalah semua yang nanti mengelola dari CV ini adalah pesero aktifnya, sedangkan pesero pasif hanya menanamkan modalnya saja di dalam CV itu. Kalau sampai terjadi kerugian, maka kerugian itu harus ditanggung oleh si pesero aktif di dalam CV itu. Sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar dari modal yang sudah dia tempatkan. Nah, agak berbeda dengan PT. Kalau PT, kita suka melihat ada perusahaan yang kemudian bangkrut, pailit, gulung tikar begitu ya. Namun ownernya atau pemegang sahamnya masih baik-baik saja, kekayaannya tidak tersentuh dan lain-lain. Karena sifat yang terbatas tadi tanggung jawabnya, maka apabila ada kerugian yang dialami oleh perusahaan, maka terbatas pula tanggung jawab dari si pemegang saham. Jika perusahaannya rugi, maka kerugian ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Harus ditanggung oleh kekayaan yang ada dalam perusahaan. Sangat berbeda dengan di CV. Kalau di CV, kerugian itu akan ditanggung oleh si pengurus, direktur atau pesero aktifnya sampai ke harta pribadinya. Ya, sedangkan di PT tadi ya sebatas saham yang ditempatkan saja, dana yang ada yang menjadi modal dari perusahaan sampai sebatas itu. Ya, di situ perbedaan yang menjadi titik krusial antara badan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ada 3 hal yang perlu dipahami terkait dengan pemilihan badan usaha ini. Yang pertama dari proses pendiriannya, permodalan, hingga pertanggungjawaban. Ya, kalau dari proses pendirian saja, dari
badan hukum dengan yang tidak berbadan hukum ini sudah jelas terlihat masalah pengesahan dari badannya itu sendiri. Kalau PT jelas harus ada campur tangan pemerintah. Jadi akte kelahirannya PT itu disahkannya dia sebagai badan hukum itu pada saat diterbitkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan untuk CV misalnya itu cukup di akta notaris saja tanpa perlu ada pemerintah yang mengesahkan. Namun yang menarik ada peraturan yang baru. Kalau dulu PT ini ya namanya itu harus didapatkan dulu dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Dirjen AHU. Jadi kita harus pesan nama itu baru bisa digunakan. Kalau CV dulu bebas-bebas saja, kita bisa menentukan nama bagaimanapun juga, sehingga kendalanya kadang ada CV satu dengan yang lain namanya sama. Tapi sekarang tidak, CV itu juga harus dicek dulu namanya bisa digunakan atau tidak, untuk menghindari adanya dualisme yang seperti tadi. Kemudian setelah pengesahannya juga dari sisi permodalan di Undang-Undang PT clear sekali diatur bahwa minimal modal dasar dari suatu perseroan terbatas adalah 50 juta. Sedangkan di CV tidak ditentukan adanya minimum modalnya. Ya, nah, kalau dari pertanggungjawaban ini tadi clear, di PT itu ada 3 organ, ada rapat umum pemegang saham, ada komisaris, dan juga ada direksi. Masing-masing ini memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ya, kalau dalam konteks PT misalnya, pertanggungjawabannya itu semua pengelolaan perseroan menjadi tanggung jawab dari si direksi, karena dia yang melakukan pengelolaan day to day. Komisaris sebagai pengawas, dan yang mengevaluasi kinerja ini adalah para pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Para pemegang saham dapat mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris saat mereka menyelenggarakan RUPS tadi, rapat umum pemegang saham. Nah, kemudian pertanggungjawaban ini karena ada sifat terbatasnya tadi, direksi sendiri dalam melakukan aktivitasnya dalam perusahaan itu memiliki keterbatasan juga. Batasannya adalah anggaran dasar dan juga Undang-Undang PT. Sudah digariskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan kalau misalnya ada direksi yang melakukan tindakan melebihi dari batasan kewenangan tadi, maka jika timbul kerugian, itu si direksi harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya. Namun kalau dia bertindak sesuai dengan batasan di anggaran dasar dan juga Undang-Undang PT, maka kalaupun misalnya dia sudah benar perusahaan rugi, itu menjadi tanggung jawab dari perusahaannya, bukan direksi itu sendiri. Komisaris sebagai pengawas dari direksi, bagaimana aktivitas atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh direksi ini sesuai dengan amanah dari rapat umum pemegang saham. Sedangkan di CV tidak ada batasannya, karena yang menjadi direktur biasanya adalah si owner itu sendiri yang merupakan pesero aktifnya. Sehingga makanya tadi menjadi fair kan, kalau di CV itu kalau untung dia winner takes all, tapi kalau rugi dia pun harus menanggung sampai ke harta pribadinya. Nah, ini ada beberapa alasan-alasan banyak pengusaha akhirnya memilih bentuk badan usaha berbentuk PT. Ya, yang pertama tadi seperti saya jelaskan, karena jelas ada pemisahan harta pribadinya. Jadi kalau perusahaannya pilot atau rugi, harta pribadinya masih aman. Kemudian tidak ada jangka waktu pendiriannya, jadi bisa selama-lamanya, ditentukan dalam anggaran dasar itu ya bisa terus. Kemudian nama PT dilindungi oleh undang-undang supaya tidak terjadi duplikasi nama. Kemudian lebih bonafit dan profesional. Ini ada hal unik juga, menarik. Jadi ada beberapa startup itu kan biasanya foundernya ya atau ownernya itu 1 orang atau bahkan ada yang 2 gitu. Nah, kalau bentuknya PT, saat dia menjalin kerjasama B2B itu lebih di-appreciate. Counterpartnya itu lebih mengapresiasi kalau bentuknya PT, karena asumsi mereka kalau namanya PT ini tidak mungkin dia sendirian. Dia bukan seorang yang kerjanya solo karir atau bahkan CEO, maksudnya Chief Everything Officer itu ya. Ya, jadi asumsinya pasti kalau PT ini punya tim. Pendirinya saja minimal sudah 2 orang.
Belum lagi ada staff dan lain-lain, dia harus punya kantor yang domisilinya eksis jelas, ada ya, dan legit. Nggak seperti perorangan yang kemudian bisa nomaden, tempat tinggal atau kantornya bisa pindah-pindah, nanti sulit dicari dan lain-lain ya. Jadi dari sisi itu dianggap lebih bonafit dan profesional. Lalu kemudian kepemilikan dalam bentuk saham. Ya, kenapa para startup khususnya startup digital itu memilih bentuk KPT? Karena mereka menunggu nih, kalau nanti seeding, kemudian nanti akan ada investor seri A, B, C dan selanjutnya, maka saham ini yang akan dilepas. Kalau CV jelas tidak bisa karena bentuknya perorangan, tidak ada kepemilikan berupa saham. Nah, ini juga cukup challenging, compliance, kepatuhan dari segi hukum. Memang PT ini agak lebih ekstra. Ya, ini juga merupakan konsekuensi ya, konsekuensi. Kalau kita mau dapat bonus-bonusnya yang tadi profesional, bonafit dan lain-lain, tentu ada konsekuensinya juga. Yang namanya PT ini untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu tentu harus melalui rapat umum pemegang saham. Semisal akan meningkatkan modal, ngerubah direksi komisaris, kemudian mau masuk pemegang saham baru, mengalihkan saham, investasi baru, sampai menjaminkan aset misalnya ya sebagai kolateral di bank kalau dapat loan. Nah, itu semua ada aturannya, nggak bisa seenaknya langsung dilakukan. Jadi itu yang harus diikuti. Termasuk tiap tahun sebenarnya perusahaan terbatas ini harus melakukan rapat umum pemegang saham untuk bisa menilai kinerja keuangannya, ada profit atau loss, itu ditentukan dalam RUPS, termasuk hingga nanti namanya pembagian dividen. Jadi nggak bisa langsung keuntungan itu dibagikan begitu saja. Nah, ini juga sering dipandang modal awal relatif besar. Sebenarnya ini juga merujuk pada kapasitas dari si pengusaha itu sendiri. Nggak harus langsung gede-gede juga. Tapi terkadang untuk memenuhi beberapa persyaratan, misalnya kalau mau ikut tender atau dia memang sudah punya modal yang cukup gitu ya, maka klasifikasi modalnya ini menyesuaikan nanti dengan kriteria bisnisnya. Nah, ini beberapa alasan kenapa beberapa pengusaha milih bentuk CV ya, karena yang pertama persyaratan dianggap lebih mudah ya daripada PT. Nggak perlu ada pengesahan Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Kemudian nggak ada ketentuan modal ya, kalau tadi PT ada batasan 50 juta, juga nggak ada lagi organ perusahaan yang namanya rapat umum pemegang saham, karena sudah ownernya langsung yang ngelola si CV ini, sehingga ngambil keputusan dan lain-lain jadi relatif lebih cepat. Nah, ini penentuan yang menarik. Kalau di CV itu setiap narik keuntungan yang berupa prive itu tidak lagi dikenakan pajak pada saat penarikannya. Beda dengan PT tadi, kalau tarik dividen itu kena lagi pajak 10%. Kalau CV enggak, karena dia bukan badan hukum, maka saat CV sudah bayar pajak badan, owner nggak perlu lagi bayar pajak. Tapi ya ini konsekuensinya tanggung jawabnya pribadi semua. Untung dinikmati, rugi pun harus tanggung jawab sampai ke harta pribadi ya. Nah, ini juga nggak ada struktur saham. Ini bisa jadi kelebihan, bisa juga sebagai kekurangan. Kalau memang visinya buat internal ya, ownernya itu keluarga saja misalnya gitu, maka menjadi nggak terlalu relevan dia untuk mencari investor masuk ke dalam CV. Tapi kalau dia punya visi besar, mau ada mitra investor, partner baru dan lain-lain, maka bentuk ini menjadi tidak bisa mensupport, harus berbentuk PT. Nah, sekarang kita masuk bahasan tentang menentukan modal dan juga pemegang saham. Jadi PT ini, kalau dalam PT itu ada 3, skalanya kecil, menengah, besar. Namun ada baru ini pemerintah membuat terobosan, ada PT skala mikro yang modal dasarnya tidak perlu 50 juta tapi cukup 10 juta ya. Yang membedakan apa? Klasifikasi dari modal ini tadi gitu ya. Kalau kecil itu berarti 50 sampai 500 juta, kemudian kalau kelas menengah itu 550 juta sampai 10 miliar, dan 10 miliar ke atas itu klasifikasi besar. Nah, ini juga hal yang menarik. Seringkali yang menjadi founder
atau inisiator awal perusahaan itu merupakan suami istri. Nah, kalau seperti ini boleh apa enggak? Perlu dipahami yang namanya PT itu merupakan asosiasi modal. Jadi perjanjian kesepakatan orang-orang untuk mendirikan satu perusahaan untuk bisnisnya. Di Indonesia yang namanya suami istri itu selalu dianggap memiliki percampuran harta, sehingga dianggap hanya satu orang. Nah, solusinya bagaimana? Makanya nanti kalau misalnya ada suami istri harus ada 3 pemegang saham, atau kalau mereka punya prenuptial agreement ya, atau perjanjian pisah harta, itu jadi bisa memungkinkan si suami istri ini mendirikan PT bersama-sama. Ya, ini juga harus di note. Nah, yang menarik adalah kalau orang asing sebagai pemegang saham, kita nggak akan pernah tahu kemudian perusahaan kita ini ada masuk investor asing, walaupun hanya 0,0001% ya nilai injek modalnya itu akan merubah dari status PT biasa ya, PT lokal ini menjadi perusahaan penanaman modal asing. Nah, ini juga harus prepare. Kami membantu beberapa startup yang kemudian berubah convert menjadi PMA karena ada investor asing yang masuk. Nah, saya mau explore lebih lanjut tentang ini tadi, isu ini ya, karena ini sering banget kita menemukan hal seperti ini. Wajar aja, karena kalau bisnis itu kan sama kayak perkawinan, harus satu visi, punya frekuensi yang sama, saling melengkapi dan sebagainya. Nah, sering kali kita ketemu ada suami istri yang jadi couplepreneur keren banget ngelola bisnis. Lalu kalau menemukan hal seperti ini bagaimana? Ya, yang pertama tadi, karena mereka dianggap memiliki harta bersama, ya sudah ada percampuran harta, maka dianggap sebagai satu subjek. Sedangkan dalam PT itu harus subjek yang terpisah. Opsinya, maka dia harus membuat prenuptial agreement. Prenuptial agreement ini perjanjian pisah harta yang memungkinkan suami dan istri ini memiliki harta yang terpisah. Kalau di Indonesia case-nya itu biasanya kalau ada warga negara asing yang menikah dengan orang Indonesia, ini sangat disarankan harus bikin prenuptial agreement, biasanya gitu. Kalau orang Indonesia sendiri ada beberapa case kita temui, tapi agak jarang. Bisa juga sih sekarang ini ada terobosan bikin namanya postnuptial agreement. Jadi harusnya yang namanya prenuptial agreement ini kan dibuat di awal sebelum perkawinan. Nah, namun kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan dibuat perjanjian pisah harta di tengah-tengah perkawinan, karena sering case-nya itu ada warga negara asing dengan warga Indonesia sudah terlanjur menikah tapi belum membuat perjanjian pisah harta. Akibatnya apa? Mereka nggak bisa beli tanah gitu ya, yang istrinya misalnya atau suaminya, dan juga kalau mau mendirikan perusahaan ini jadinya harus PMA, dan itu kadang untuk pasangan yang Indonesia jadi keberatan karena nggak ada concern untuk menjadi perusahaan penanaman modal asing. Ya, ini perlu di note ya, karena dari harta bersama tadi, konteks ini harus dipahami. Kalau misalnya kita menemukan bahwa ini hanya suami istri, atau pernah juga ada case notaris yang miss, dia nggak ngelihat kalau ternyata pendiri perusahaan itu suami istri. Nah, solusinya adalah harus ada 3 orang, yaitu bisa adik, teman, kolega, atau memang partner bisnisnya. Di sisi lain, kalau sampai terjadi ada PT yang isinya pemegang sahamnya suami istri, maka diberikan waktu selama 6 bulan untuk dialihkan ke pemegang saham lain, atau ada pemegang saham yang masuk ke dalam perusahaan. Jika tidak, maka status PT-nya itu akan dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga tanggung jawab dari semua PT itu menjadi tanggung jawab pribadi si pemegang saham. Sekarang kalau mau kita tentukan bidang usaha di bisnis kita itu bagaimana? Ini sangat berat ya dengan namanya model bisnis. Model bisnis ini akan menentukan legalitas dan perizinan. Namun kabar baiknya sekarang pemerintah ini udah sangat friendly banget sama namanya birokrasi perizinan. Kalau dulu kita itu harus punya SIUP atau harus punya, kalau di bisnis kuliner itu tanda daftar
jasa usaha pariwisata ya. Jadi harus punya kayak gitu. Sekarang namanya cukup NIB, nomor induk berusaha. Bidang usaha juga bisa banyak. Oke. Nah, yang perlu dipahami model bisnis di kuliner itu ada banyak. Ada catering ya, ada produksi, ada kafe, restoran. Ya, itu akan sangat menentukan kemudian KBLI-nya. Nah, tapi sekarang KBLI ini, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini bisa lebih luas. Kalau dulu kalau udah restoran aja nggak bisa yang lainnya, sekarang sangat dimungkinkan. Nah kemudian kalau bentuk PMA, saya ada beberapa klien itu seperti Thank God It's Friday misalnya, ya itu PMA, dia bentuknya penawaran modal asing. Nah ini akan agak beda dengan kalau PT lokal, maka harus didaftarkan ke BKPM kalau dulu. Sekarang nggak perlu ke BKPM. Namun ada ketentuan-ketentuan BKPM yang harus dilihat, khususnya tentang daftar negatif investasi mengenai batasan kepemilikan saham dari pihak asing dalam perusahaan. Terkait domisili dari satu badan usaha ini juga perlu jadi perhatian, karena di masing-masing daerah ya kota itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Maklum karena rezim di Indonesia ini otonomi daerah. Seperti misalnya kalau di Jakarta tidak semua area itu bisa dijadikan sebagai tempat usaha. Jadi ada peraturan daerah di Jakarta harus zonasi tertentu yang boleh sebagai tempat usaha gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan kalau misalnya punya bisnis kuliner, punya restoran ya, nggak berarti perusahaannya itu harus ada di lokasi rumah makan atau restorannya juga. Ini bisa di lokasi yang terpisah. Namun kalau kemudian mau di lokasi yang sama, nah tentang domisili dan zonasi ini perlu diperhatikan. Berbeda dengan di Bekasi, Depok, Tangerang, Surabaya gitu ya, atau Bandung, tidak ada ketentuan tentang zonasi tadi. Gitu. Namun yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya ingin rumah kita itu jadi tempat usaha, IMB-nya peruntukannya juga mesti dicek. Bahwa peruntukan dalam IMB itu selain tempat tinggal juga sebagai tempat usaha. Kalau belum, IMB-nya yang harus disesuaikan. Perusahaan sama dengan domisili restoran kita? Nggak perlu ya. Implikasi domisili dengan dokumen perusahaan lain ini jelas, clear banget. Apalagi kalau misalnya ada produksi yang dilakukan di domisili usaha kita. Ini akan ada kaitannya nanti dengan izin usaha industri ya, terkait limbahnya, UKL, UPL, terus juga HO, izin gangguan. Di rumah makan itu aspek legalitasnya agak lebih kompleks ketimbang perusahaan biasa gitu ya. Nah makanya ada beberapa yang memilih bahkan untuk startup itu kalau di Jakarta perusahaannya itu pakai virtual office, tapi restorannya berada di domisili di mana dijalankan ya. Ini tentang alamat dan domisili usaha serta perusahaan. Kalau kita mau menentukan badan usaha, setidaknya ini yang harus diperhatikan. Pertama, peraturan perundang-undangan. Ada kewajiban-kewajiban atau batasan tertentu pada saat kita akan menentukan badan usaha untuk bisnis kita. Kemudian tanggung jawab hukum, tadi kita sudah jelaskan ya, bedanya PT sama CV, ada tanggung jawab yang terbatas, mana yang menjadi tanggung jawab pribadi, ini jangan lupa ya, ingat badan hukum dan non badan hukum. Nah yang ketiga ini, saya tadi belum bahas, tapi ini salah satu yang jadi isu menarik, karena kalau yang namanya PT itu, konsekuensi pajaknya agak berbeda dengan CV, walaupun secara pajak badan sama ya. Apalagi sekarang ada ketentuan tentang PPh final yang baru. Kalau PT itu dia ada pajak badan ya, dan juga kalau misalnya pemiliknya itu pingin ngambil duit, ini ketentuannya agak beda. Makanya disarankan kalau PT itu walaupun kita punya saham, kalau kita kerja sebaiknya digaji, karena nanti ada konsekuensi PPh 21-nya.
Kalau misalnya kita tiap mau ngambil duit ditarik terus tuh ya, itu akan dianggap sebagai dividen atau interim dividen, dan setiap penarikan uang dari PT itu akan dikenakan pajak 10%. Jadi dividen itu waktu mau narik kena pajak 10%. Sangat disarankan untuk konsultasi tentang bagaimana tax planning, karena banyak cara kok untuk kita bisa bayar pajak yang agar lebih efektif, nggak terlalu besar gitu ya, nanti ada strateginya. Nah, berbeda dengan CV, kalau CV ini menariknya adalah karena CV ini punya NPWP sendiri sebagai badan, saat CV ini sudah membayarkan pajak badannya, saat owner akan mengambil uang itu tidak lagi dikenakan pajak karena sudah tidak ada perpemisahan harta ya, secara karakternya sudah seperti itu. Jadi yang bentuknya itu CV, personal perdata, firma, itu kalau sudah pajak badan dibayarkan, owner bisa ngambil uang tanpa kena pajak lagi. Jadi kadang bentuknya malah bukan gaji, kadang mau ngambilnya berapa, tapi ya ngatur cash flow budget juga ya, jangan ngambilnya seenaknya. Oke, itu salah satu pertimbangan. Oh ya, kalau tadi terkait dengan PPh final ya, buat yang omsetnya di bawah 4,8 miliar satu tahun, itu bisa bayar pajaknya 0,5% aja dari omset. Nah, menarik kan? Jadi angkanya nggak terlalu gede. Namun ini oleh pemerintah itu buat latihan aja. Kalau CV diberikan jangka waktunya 4 tahun, kalau PT 3 tahun. Keempat, bonaviditas ya. Dari segi bonaviditas dan profesional tadi, CV itu umumnya dipilih karena bentuknya yang lebih ramping, simple gitu ya, dan biasanya usahanya itu mikro, kecil, ada juga yang menengah. Tapi pada saat bisnis ini makin besar, memiliki banyak konsekuensi ya, komplikasi, dan juga berkaitan dengan banyak aspek, biasanya mereka memilih CV-nya tidak dilanjutkan, kemudian mendirikan PT baru. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya punya karyawan itu udah lebih dari 50 atau 100, kemudian mau ada investor masuk, bentuk CV sangat tidak disarankan. Karena apa? Kalau ada klaim, ada kerugian dan lain-lain, terus semua harus tanggung jawab sampai ke harta pribadi. Kemudian kalau investor mau masuk, tidak ada struktur saham di dalamnya ya, maka akhirnya bentuk PT dinilai lebih baik. Saya sih sangat menyarankan kalau kita punya visi besar, impian besar, langsung aja bentuknya PT. Karena kalau dari bentuk CV berubah menjadi PT itu nggak semudah kayak pendirian awal datang ke notaris gitu ya, atau ke lawyer, just like that. Enggak, itu CV-nya harus ditutup dan repot banget. Karena esensi dari penutupan badan usaha adalah pencabutan NPWP, dan pencabutan NPWP ini mensyaratkan adanya audit dan juga memastikan laporan pajak dari sejak pendirian sampai saat ini itu beres. Kantor pajak akan mengirimkan AR-nya atau pemeriksanya untuk memastikan ini benar ada yang kurang apa enggak, karena negara nggak mau dilewatin begitu aja nih ya. Dan itu makan waktu cukup lama, yang namanya likuidasi. Makanya ada yang memilih akhirnya CV-nya tuh diberesin dulu, kosong, udah nggak ada inventory, nggak ada karyawannya, nggak ada tanggungan ke pihak lain, itu baru dinonaktifkan. Ada yang beberapa memilih seperti itu ya. Nah, kalau dari awal bentuknya sudah berbentuk PT, itu bisa membuat latihan kita jadi lebih well organized, profesional, memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis gitu ya, kemudian rekening atas nama PT, kemudian ada organ-organ yang bisa saling mengawasi sehingga lebih gimana ya, bertanggung jawab gitu loh. Direksi itu nggak bisa gerak begitu saja, sekalipun direksinya itu punya saham di perseroan ya, di perusahaan itu tetap ada batasan, dia nggak bisa melakukan apa-apa begitu saja. Nggak bisa kemudian beli aset ini itu hanya untuk kepentingan pribadi, karena ada rapat umum pemegang saham yang akan mensupervisi tindakan-tindakannya, komisaris yang selalu mengawasi tindakannya. Jadi buat saya, kalau bentuk PT ini jelas mengarahkan kita agar lebih profesional ya. Kemudian modal dan biaya pendirian.
Ini kadang jadi isu. Katanya kalau uang saya nggak sebanyak itu, nggak ada, lalu bagaimana? Sebenarnya untuk awal tahap pendirian modal ini kita nggak harus serta-merta punya uang sebesar yang kita tentukan. Misalnya saya punya modalnya ditetapkan dalam anggaran dasar itu 200 juta. Uang saya baru 100 juta atau 150. Nggak jadi soal, karena syarat pendirian itu bukan langsung ada bukti setor rekening bank. Nggak ada. Untuk buka rekening saja syaratnya legalitasnya lengkap. Jadi bagaimana mungkin kita punya bukti setornya? Nantinya biasanya dibantu oleh cover note notaris bahwa pemegang saham akan segera menyetorkan modalnya. Gitu. Dan ini yang agak unik dari segi biaya pendirian. Kadang-kadang kita mikir ini bedanya 500.000, sejuta, 2 juta gitu ya. Padahal perbedaannya nggak terlalu banyak biaya pendirian PT dengan CV itu. Jangan karena mau lebih berhemat atau ngirit ya di awal bentuk pendirian, tapi konsekuensi kedepannya lagi jadi lebih ribet ya. Kalau punya visi besar, apalagi sampai berpikir nanti kita akan menjadi waralaba, kita akan ada investor, kita punya karyawan yang banyak, ya sudah latihan aja dari sekarang, well prepare dari sekarang, sehingga nantinya nggak ribet-ribet lagi ngurusin nutup CV, buka PT yang baru. Nah, itu tadi materi saya tentang bagaimana menentukan badan usaha yang tepat untuk bisnis Anda. Saya berharap ini akan memberikan pertimbangan dalam menentukan badan usaha yang sesuai ya dengan karakter dan bisnis, bahkan sampai keberlanjutan usaha kalian. Nah, kalau mau dapat informasi lebih banyak tentang aspek legal untuk bisnis, silakan klik smartlegal.id ya. Nanti kalau udah mau nanya-nanya, ada websitenya di situ, dan enjoy the website karena kami nggak hanya ngasih artikel, ada infografis dan juga ada video-video yang memudahkan untuk bisa memahami aspek legal. Saya Bima Prastio, thanks for watching my foodies class.